Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Bengkulu atau yang mewakili, terima kasih Pak Sekda yang hadir pada hari ini, Bapak Gubernur, dan yang saya hormati jajaran forum koordinasi pemerintah daerah Bengkulu atau yang mewakili, dan yang saya hormati rektor atau pimpinan perguruan tinggi kota Bengkulu atau yang mewakili, dan spesial yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Profesor Dr. Sahabuddin MAG. Beliau adalah Kepala Badan Penelitian dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan membawakan orasinya pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah ada di tengah-tengah kita. Dan yang saya hormati para pimpinan awak media cetak dan elektronik Bengkulu, yang saya hormati para pimpinan bank mitra kerjasama di Bengkulu, yang saya hormati ketua dan anggota senat IAIN Bengkulu, yang saya hormati ketua persatuan orang tua mahasiswa IAIN Bengkulu, dan ketua ikatan keluarga alumni IAIN Bengkulu, ketua dan wanita IAIN Bengkulu, dan yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan di lingkungan IAIN Bengkulu, dosen, karyawan, dan mahasiswa yang saya banggakan, para orang tua wali dan wisudawan serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Berikut salam dan selawat senantiasa tercurahkan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa penyelenggaraan wisuda ke-14 bagi 729 wisudawan yang terdiri dari atas 717 sarjana, 9 magister, dan 2 doktor IAIN Bengkulu berlangsung khidmat. Harapan dan doa menyertai kita semua, terkhusus bagi para sivitas akademika dan para hadirin yang saat ini tengah mengikuti wisuda. Hadirin yang berbahagia, wisuda saat ini spesial karena bertepatan dengan hari yang bersejarah. Waktu wisuda kali ini mengingatkan kita bahwa IAIN Bengkulu telah berusia 7 tahun. Usai alih statusnya dari STAIN menjadi IAIN Bengkulu pada tahun 2013. Pada kurun waktu hampir 1 minggu, IAIN Bengkulu telah banyak melakukan terobosan dan lompatan kemajuan. Itu semua diupayakan untuk menjunjung aktivitas akademis dan non-akademis. Seluruh sivitas akademika merasakan perkembangan dan kemajuan tersebut, khususnya oleh peserta wisuda hari ini. IAIN telah membuktikan prestasi yang cukup signifikan. Wadah tulisan ilmiah, berbagai disiplin ilmu, dan konsentrasi bagi para dosen dan mahasiswa telah termanifestasikan melalui 17 jurnal ilmiah yang terakreditasi. Perpustakaan sebagai pusat literasi, perpustakaan sebagai pusat literasi ilmiah bagi para sivitas akademika saat ini tidak hanya berstatus sebagai perpustakaan terbesar se-Sumbangsel, akan tetapi juga perpustakaan dengan nilai akreditasi
yang mencapai skor 93 dengan nilai huruf A. Di samping juga penambahan sarana dan prasarana untuk kelancaran proses belajar mengajar di IAIN Bengkulu. Lalu capaian akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional juga ditorehkan oleh 32 program studi. Setidaknya sebanyak 4 prodi S1 terakreditasi, 3 program S1 terakreditasi A dan 1 prodi di pasca sarjana. Kemudian diikuti 15 prodi S1 terakreditasi baik, dan juga ada 3 di program pasca sarjana. Kemudian alhamdulillah yang juga membahagiakan adalah terakreditasinya program S3 yang 3 tahun yang lalu kita buka di kampus ini. Karena itu maka ke depan kita berharap bahwa di setiap fakultas dan pasca sarjana hendaknya ada prodi yang terakreditasi A dalam rangka untuk mendukung percepatan alih status dari IAIN Bengkulu. Hadirin yang berbahagia, 7 tahun transformasi IAIN Bengkulu juga ditandai dengan peningkatan jumlah mahasiswa secara signifikan dari hanya 3 sampai 4 ribu hingga kini menjadi lebih kurang 10 ribu mahasiswa. Pada tahun 2020 juga IAIN Bengkulu telah menerima mahasiswa asing dari India 2 orang, dan mahasiswa kita kirim kuliah di Universitas Sains Malaysia selama 1 semester. Dan kerjasama ini juga akan kita tingkatkan di berbagai perguruan tinggi di dalam dan di luar. Bapak Ibu yang saya hormati, 7 tahun transformasi IAIN Bengkulu juga ditandai dengan semakin bertambahnya program bantuan beasiswa. Jika pada periode awal program beasiswa hanya melibatkan satu pihak, saat ini berbagai pihak baik badan swasta maupun negeri terlibat aktif dalam memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Artinya IAIN Bengkulu komitmen untuk menjadi instrumen kesuksesan bagi para mahasiswa guna meraih cita-cita mereka yang disponsori dengan penguatan beasiswa pendidikan. Dalam hal ini ada beasiswa dari BI, kemudian bidik misi itu sendiri, kemudian dari Basda, Basnas, kemudian dari PT Pelindo II, kemudian juga Persatuan Orang Tua Mahasiswa, dan berbagai sumber yang terakomodir dalam rangka untuk membantu penyelenggaraan beasiswa di IAIN Bengkulu. Dan mudah-mudahan nanti ada kerjasama yang dalam bentuk lain dengan Bapak Kepala Badan Pendidikan yang saat ini kita minta untuk menyampaikan orasinya kepada kita, Bapak Profesor Sabudin Yamani. Hadirin yang berbahagia, karenanya beasiswa dan berbagai penguatan kapasitas dan mutu salah satunya berimplikasi juga pada berbagai aspek. Sebelumnya wisuda diselenggarakan sekali setahun, kini bisa diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun. Dan saat ini terdapat peserta wisuda lulus dalam kurun waktu 3,5 tahun yang tadinya 4 sampai 5 tahun. Sebelumnya juga hanya wisuda S1 dan S2, tetapi kini alhamdulillah IAIN Bengkulu mewisuda program doktor yang tentunya kita harapkan ke depan ini akan bertambah lagi jemputan doktor yang ada dari IAIN Bengkulu. Puncaknya hari ini terasa begitu istimewa karena berhasil
memindahkan tali toga pada saudara-saudara wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Para wisudawan yang berbahagia, 7 tahun transformasi yang Bengkulu dihadapkan dengan berbagai kemajuan peradaban, gelar dan keilmuan yang melekat pada saudara saat ini mengharuskan saudara beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Saudara telah memasuki era disrupsi, sebuah era revolusi industri 4.0 sedang melahirkan kecerdasan buatan. Pada fase ini sedang mempengaruhi semua segi kehidupan, sebuah era yang tak dapat dihindari, tetapi secara arif dan bijaksana saudara harus bersiap menghadapi. Fenomena digitalisasi telah merubah ekosistem pendidikan dan pengajaran Digitalisasi juga mengubah pola dan tradisi pada bidang ekonomi, hukum, politik, komunikasi, dan dakwah. Setidaknya hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pengguna media sosial. Saudara harus mampu menjadi produsen atas profesi dan disiplin ilmu yang saat ini digandrungi. Lihat saja bagaimana konsumen pasar nyata mulai beralih ke pasar maya. Lihat saja konsultasi kesehatan baik jasmani atau konsultasi psikis juga dapat dilakukan melalui ruang publik virtual. Kondisi serupa juga telah mengubah pola mobilisasi individu. Seorang tidak lagi susah mencari moda transportasi dan kebutuhan pribadi, cukup menggunakan aplikasi yang terinstal pada masing-masing gawai. Maka aneka tujuan dan keinginan memungkinkan terpenuhi. Saudara yang berbahagia, saudara harus terus mengeksplorasi diri dengan penguatan soft skill. Penunjang dunia saat ini membutuhkan kemampuan penunjang digitalisasi dan komputerisasi di berbagai bidang. Hal itu juga belum memadai. Perlu tambahan standar penguasaan soft skill pada bidang bahasa dan komunikasi, sehingga aneka kemampuan yang dimiliki menjadi penyempurna bagi eksistensi karir dan keprofesian saudara di kemudian hari. Pada momen 7 tahun transformasi yang Bengkulu menyisakan pesan yang mendalam bahwa berbagai kemampuan yang terintegrasi dengan peradaban dunia baru harus juga terintegrasi sebagai nilai dan moral sebagai manusia yang berkeadaban. Oleh sebab itu, saya yakin bahwa saudara akan memberikan warna yang berbeda. Ada distingsi yang membedakan saudara dengan beberapa lulusan perguruan tinggi lain. Salah satu distingsi tersebut yakni pemahaman dan mengaplikasikan dari integrasi keilmuan Islam ke keilmuan berbasis keprofesionalan dan soft skill budaya baru. Para wisudawan yang berbahagia, hadirin yang saya hormati, dalam momen ini juga 7 tahun transformasi yang Bengkulu berkomitmen untuk tetap menciptakan insan cendekia siap menjadi ilmuwan dan peneliti mumpuni. Juga berkomitmen untuk tetap berupaya mencetak generasi bangsa yang profesional pada masing-masing bidangnya, tanpa meninggalkan Islam dan kemajemukan budaya yang dimiliki. Apa arti ijazah jika tanpa pengetahuan mumpuni? Apa arti pemahaman dan keilmuan mumpuni jika tanpa pemahaman dan pengamalan agama yang hakiki?
kesemuanya harus saling terintegrasi. Hal tersebut melengkapi pernyataan Einstein. Science without religion is blind. Religion without science is blind. Artinya pengetahuan tanpa agama itu buta. Agama tanpa pengetahuan itu buta. Para wisudawan yang berbahagia, hadirin yang saya hormati. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa tulus takzim dan bakti kepada kedua orang tua menentukan keberhasilan saudara dalam berbagai hal. Ketahuilah, keberhasilan saudara adalah konvergensi doa, niat, perjuangan, jerih payah saudara dan kedua orang tua, guru-guru dan para dosen selama ini. Tanpa mereka kita tidak akan menjadi apa-apa. Raihlah ridha Allah melalui bakti saudara terhadap kedua orang tua. Nyatanya jauh sebelum kita telah dilahirkan, mereka tak henti-hentinya selalu mengharapkan saudara sebagai zuriya qurrah atau qurrata a'yun, keturunan yang baik, sebagai penyenang hati. Bangga dan bahagia sekali orang tua kita atas keberhasilan saudara hari ini, esok hingga nanti. Hadirin yang berbahagia, semoga kesuksesan, keberkahan, rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita semua. Terkhusus sebagai kader terindah di tahun transformasi yang berguna. Mudah-mudahan 2020 yang bergulung menjadi Universitas Islam Negeri Bengkulu. Bapak Sekda menjadi saksi juga pada hari ini. Beliau bersama-sama kita pada detik-detik terakhir untuk menentukan apakah tanggal 5 Februari kemarin bisa diresmikan atau tidak. Ternyata belum cukup waktunya, karena masih ada proses yang harus dijalani. Karena itu insya Allah mudah-mudahan pada bulan September wisuda yang akan datang tahun 2020 juga kita akan mewisuda pertama alumni Universitas Islam Negeri Bengkulu. Dan kita mengambil hikmah yang besar bahwa kalaulah bulan Februari kemarin jadi diresmikan ini, maka tidak ada acara peringatan 7 tahun IAIN. Inilah hikmah yang besar, karena pada momen sekarang ini sangat luar biasa kita merefleksi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan untuk ke depan. Terlebih-lebih kita melengkapi wisuda ini dari mulai strata 1, strata 2, dan strata 3. Dan penghargaan kepada saudara-saudara yang meraih doktor pada hari ini, wisuda hari ini, yang cukup bisa memberikan bantuan yang sangat signifikan dalam rangka untuk akreditasi yang akan datang. Dan kami berpesan terakhir bahwa S1 tidak cukup untuk bekal dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu maka kami sudah menyiapkan wadah program S2 di IAIN juga dengan berbagai program studi. Karena itu Ananda sebaiknya atau kami menganjurkan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Demikian juga yang S2 kita sudah menyiapkan program studi S3 PAI multikultural, dan insya Allah akan kita sedang menunggu kabar dari pusat untuk visitasi pembukaan S3 studi Islam interdisipliner. Karena itu jangan berhenti di S1, jangan berhenti di S2, berhentilah di S3.
Hadirin yang berbahagia, itulah pesan kami yang terakhir, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu penyelenggaraan wisuda pada hari ini, dan khusus pada Pak Sekda yang mewakili Gubernur yang berkenan hadir pada hari ini, dan hadirin yang berbahagia, dan mengakhiri wassalamualaikum khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.